Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Santriwan santriwati yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa bertemu. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Santriwan santriwati yang berbahagia, di pertemuan kali ini kita akan membahas terkait ilmu akhlak. Ilmu akhlak. Santriwan santriwati yang berbahagia, dari berbagai segi disiplin ilmu akhlak ini sangatlah penting. Dan di zaman seperti ini, zaman sekarang seperti ini, ilmu terkait akhlak sangat dan sangat penting sekali. Kenapa? Karena kalau kita berbicara ilmu selain ilmu akhlak, semua orang bisa memiliki, baik yang itu orang yang baik maupun orang yang berwatak setan, itu semuanya mempunyai ilmu. Misal terkait ilmu Al-Quran, baik yang muslim sama non muslim bisa jadi mereka memahami, sama-sama memahami terkait ilmu Al-Quran. Namun terkait akhlak ini yang membedakan. Yang membedakan bagaimana terkait ilmu Al-Quran tadi digunakan untuk apa. Nah, itu yang membedakan dalam akhlak. Kalau dalam seorang muslim mempunyai ilmu Al-Quran dan akhlaknya bagus, pasti ilmu Al-Qurannya tadi akan diamalkan dalam hal-hal kebaikan. Namun apabila yang mempunyai ilmu Al-Quran tadi bukan seorang muslim dan akhlaknya buruk, nah itu nanti ilmu Al-Quran tadi tidak digunakan dalam hal kebaikan, malah digunakan untuk menjatuhkan agama Islam itu sendiri. Maka poin yang sangat penting, kita sebagai pelajar, sebagai santri, ilmu terkait akhlak itu sangat penting sekali. Akhlak ke siapa? Ya akhlak kita ke guru kita, ke ustadz kita, ke pengasuh kita, kali adipati, kepada pengurus dan pengasuhnya. Kalau di sekolah ya pada guru-gurunya, di pondok, di asrama dengan ustadz dan ustadzahnya. Akhlak itu perlu dijalin dengan baik. Tata cara berbicara kita harus dengan baik, dengan sopan, dengan santun, boso. Kalau dalam bahasa Jawa kita harus boso, karena itu menghormati kepada yang lebih tua daripada kita. Termasuk dalam kita bertingkah laku itu juga harus memperhatikan akhlak-akhlaknya. Saat kita melewati orang yang lebih tua, sikap kita seperti apa, jalan kita seperti apa, itu semua adalah akhlak. Dan kita sebagai pelajar, ya, kalian sebagai pelajar itu harus memperhatikan seperti itu. Akhlak kita terhadap orang tua, bagaimana kita menolong, bagaimana kita menghormati beliau dalam keseharian kita, bagaimana kita membantu beliau. Nah, itu perlu diperhatikan juga. Itu masuk dalam akhlak. Dan kalau kita berbicara terkait akhlak itu sangat luas sekali. Bukan hanya terkait tadi kepada orang tua, kepada guru, kepada ustadz dan lain sebagainya. Nah, tapi dua ini yang sangat penting, yang perlu kita segera amalkan. Kenapa? Karena orang tua ini ibu yang sudah melahirkan kita, ayah kita yang sudah membesarkan kita dengan nafkah beliau sehingga kita sudah seperti ini. Nah, maka dua orang tua kita itu harus kita hormati, harus kita sayangi setiap hari dan kita doakan. Nah, selanjutnya guru dan pengurus yang ada di asrama. Itu saat kalian berada di sini, itu adalah pengganti orang tua kalian yang ada di rumah. Nah, karena mereka juga mengurusi kalian. Maka silahkan berperilaku kepada kedua orang tua kalian itu, baik orang tua kandung dan orang tua kalian di asrama, itu dengan santun, dengan baik. Dalam perkataan kita sekali lagi harus baik,
perilaku kita harus baik, akhlaknya harus kita junjung. Nah, nanti kalau berbicara terhadap akhlak, nanti juga ada akhlak kepada sesama, ya, sesama seusia. Dan itu seusia nanti dijabarkan jadi dua, ke sama-sama lawan, sama jenis dan lawan jenis. Akhlak kita kepada usia yang di bawah kita seperti apa? Semua itu ada ilmu akhlaknya. Maka santriwan santriwati di pertemuan ini silahkan belajar terkait ilmu akhlak, karena ini sangat penting sekali. Akhlak-akhlak yang baik seperti kita punya sifat kedermawanan, suka memberi, tidak kikir, ya, rendah hati, menjaga diri dari dosa, tidak berlebih-lebihan, dan lain sebagainya. Dan sifat-sifat yang tercela, akhlak yang tercela, misal sombong, kikir, berlebih-lebihan, hal-hal yang akhlak-akhlak yang tercela tadi, haram hukumnya bagi kita untuk kita laksanakan. Kita sebagai seorang muslim melaksanakan akhlak-akhlak yang mulia saja, yang terpuji, yang baik. Maka lagi sebagai pelajar, silahkan berakhlakul karimah. Itulah yang membedakan kita sebagai seorang muslim, pelajar muslim, dengan pelajar-pelajar yang lainnya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dalam pertemuan ini. Selamat menjaga akhlak, akhlak dan akhlak dan akhlak. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.